Kalau Allah Ta'ala di Kitabil Karim, di Kitabil Aziz, Bismillahirrahmanirrahim, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dimuliakan Allah SWT, jamaah sholat tarawih. Mari kita panjatkan syukur kepada Allah. Negara kita aman, tenang, kita bisa beribadah dengan tenang dan bekerja dengan tenang. Lalu sekalian kita lanjutkan surat Al-Fatihah. Pada kita minta petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang benar, yang lurus sesuai dengan benar menurut Allah yang mustaqim. Disebutkan di sana pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau anugerahkan nikmat atas mereka. Siapa jalan? An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, dan bukan jalannya Engkau maghdub murkai, waladdallin, dan boleh pada diri sendiri, pada keluarga, pada masyarakat, pada komunitas lain, bangsa lain, dan seterusnya, dan seterusnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah tarawih. Kita disuruh minta petunjuk semua. Al-Quran menjelaskan bahwa petunjuk itu milik Allah. Gak semua orang bisa dapat petunjuk dari Allah. Jadi bapak sekalian, mari kita lanjutkan talim kita, kultum kita di dalam orang membaca surat Al-Fatihah, hanya membaca, tapi waktu sholat itu direspon oleh Allah. Apa ini? Direspon. Saya bacakan. Sumber pertama Sahih Muslim dari hadis Al-Ala bin Abdurrahman dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Allah itu merespon, menjawab seperti ini: hambaku telah memujiku. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, hambaku telah menyanjungku. Malik Yaumidin, yang menguasai hari pembalasan, maka Allah menjawab, hambaku telah memuliakanku. Terus kita berjanji sama Allah, kayak bersumpah 17 kali disuruh diajari Allah seperti ini. Iya, karena aku hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, wa iya karena stain dan minta pertolongan. Apa maksudnya? Ini adalah antara aku dan hambaku, apa yang ia minta. Ini adalah antara aku dan hambaku, apa yang dia minta. Yang keenam, ihdinas siratal
Kita minta petunjuk Allah. Tunjukilah kami ke jalan yang benar, yang lurus sesuai dengan jalannya Allah Tuhan dan Rasul. Standarnya Allah dan Rasul. Ini adalah antara aku dan hambaku apa yang ia minta. Ini adalah untuk hambaku dan bagi hambaku apa yang ia minta. Kita minta petunjuk ya dikasih. Asal-asal. Ihdinas siratal mustaqim. Terakhir ayat yang 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang banyak. Jadi orang beriman itu banyak sejak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim atau Abraham ada yang nyebut, Nabi Musa ada yang nyebut Moses, sampai Nabi Daud, David, Nabi Sulaiman, Salomon, Nabi Allah Isa, Isa Al-Masih, dan terakhir nabinya penutup para nabi dan nabi akhir zaman adalah nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak orang masuk surga itu asal sesuai dengan standar penggunaan Allah. Atas mereka adalah kita ingin digolongkan orang bertakwa. Ghairil maghdub, dan bukan orang yang engkau murkai, alaihim atas mereka, walau zalim, dan orang-orang yang zalim. Wow, di situ wow kecil mereka. Jadi antara maghdub dan zalim itu ada hubungannya. Allah murka karena dizalim. Karena ghairil maghdubi alaihim walau zalim. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kalau baca waktu sholat itu jangan nyebut kita ngomong sama bos ini, sama Ustaz. Ya bos ini cuma nggak ditabung nggak bagusnya? Ditabung nggak? Ditabung. Kita ngomong sama orang tua, sesama kita jangan. Kamu sih memang ngomong. Gak bisa. Allah juga merespon itu. Yang tua ini, ihdinas siratal mustaqim. Minta kita sama Allah. Jadi sholatnya itu komunikasinya dua arah dan nikmat. Sholat bukan olahraga. Sholat bukan meditasi. Sholat bukan yoga, bukan. Sholat itu diperintah Allah, disuruh lihat bagaimana sholatnya Rasul. Al-Quran itu pedoman. Juknisnya, jumlahnya, SOP-nya, standar Rasulullah, ya bisa Rasul. Contohnya bagaimana, detailnya dia Rasulullah. Ya Rasulullah. Banyak Al-Quran. Amalan tidak sesuai standar Allah dan Rasulnya ditolak. Puasa aja nggak sesuai standar Rasulullah, hanya dapat lapar dan dahaga. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu, kalau tadarus sebaiknya tahu artinya, bahkan lebih jauh lagi. Al-Quran itu punya 30 juz, 114 surat atau surah, 6.236 ayat, dan katanya itu disebutkan jadi katanya 77, firman Allah itu 437 kata. Ada yang itu menurutnya 340.740. Dari 77.000 itu kita ingin tahu surga, dia harus dikumpulkan itu sehingga tidak potongan-potongan ayat begitu.
14 surat. Dicari katanya di antara kata-kata 77.437. Begitu cara baca Al-Qurannya. Seorang profesional, seorang akademisi selalu berpikir kritis, sistematis, terukur, dan seterusnya, terstruktur begitu. Maka kita juga mengenai surga harus seperti itu. Nanti tahu surga kayak gimana, orang yang bisa masuk menjadi penduduk di surga itu perilakunya di dunia seperti apa, dan penghuni neraka itu seperti apa perilakunya. Ada perilakunya. Yang punya surga itu bukan kakek nenek moyang kita, Allah Tuhan semesta alam. Maka kalau tidak sesuai dengan standar Allah dan Rasulnya, jangan harap bisa masuk surga Allah. Itu kenapa di dalam Al-Quran bisa dicari. Alam semesta, kumpulkan itu ayat-ayat langit, semua yang ada tersebar di 114 surat, maka bisa dibaca. Ya. Nanti kalau kurang jelas, kurang detail, saya akan teruskan di channel YouTube dan TikTok jangan. Kalau lagi saya share ke grup masjid, ke grup apa saja, simpan itu. Kalau ngikutin sampainya. Kadang-kadang saya malas untuk nge-share ke grup. Ketinggalan. Saya mengumpulkan ayat ini sejak SMP. Berapa tahun? Sampai saya pensiun. Umur 60. SMP kan umur berapa? Saya mulai kenal hukum itu, saya cari hukum itu udah apa kan? Tidak bikin. Kadang-kadang di situ saya bukan ayat hakul yakin. Beriman Allah hanya bukan hanya beriman Allah, tapi di apalah takhirun, apalah tadakkan. Dengan pemahaman pengertian yang baru, dengan kesadaran dan pemahaman yang lain beragama, nggak ikut-ikutan, beda dengan yang ikut-ikutan. Kalau Mu'tazilah, tabulasi itu ayat-ayat, baca dengan fisika, astronomi, kimia, astronomi, biologi, astronomi. Dengan Intek abad 21 mengagumkan banyak yang diketahui oleh kita sekarang, tapi lebih banyak tidak diketahui karena ilmunya belum nyampe ke sana manusia. Oleh sebab itu disuruh imani. Al-Quran mengajarkan ke kita intelektual, inti dari ini ruh ketemu dengan jiwa, itu Al-Quran menunjukkan. Nanti di TikTok saya bahas. Begitu ditiupkan timbul jiwa. Jiwa itu intinya adalah satu intelektual dia, akal dia, kedua waktu untuk menangkap iman. Intelektual ilmu, sains. Orang bisa hidup dunia dengan sains bisa. Bagus. Al-Quran mengatakan dua-duanya dihubungkan. Nah kalau seorang muslim itu bodoh, nggak mau belajar sains, ya salah sendiri. Al-Quran itu menuntut dua-duanya supaya sejahtera dunia dan akhirat. Nah, jadi kita sendiri yang benar, ya, kita belajar supaya nyambung dunia dan akhirat, ya bahagia. Oh, yang penting akhirat saja. Dunia, memang di dunia kita nggak perlu sarung, nggak perlu celana, nggak perlu baju. Dari mana itu cari nafkah? Kalau cari nafkah, ya orang nyangkul tangan. Dengan cangkul, kalau dengan teknologi, pakai tulus.
handphone. Yang satu bisa dapat 1 piring, yang satunya bisa dapat 1 truk. Karena punya ilmu, cara mencarinya seperti apa. Al-Quran mengajarkan dua-duanya harus disambungkan dan harus dibagi. Terakhir, kalau membaca Al-Quran nanti akan tahu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dan Ramadan itu akan kita kubur di surga Allah Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Walikan segala pujinya ya Allah. Kayak lebaran aja ya kita yang merasa yang berapa hari lagi. Selesai Ramadan tahun ini saudara, kita tinggalkan. Mari kita siap-siap berdoa sama Allah supaya Ramadan depan kita dikasih kesempatan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.